Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi, mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan puji syukur nomor 15. Doa malaikat Tuhan puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 467. Mada Bakti 467. Mari kita berdiri, kita buka lagu pembuka Mada Bakti 467. Nyanyi lagu baru seluruh bumi, pujilah Tuhan, puji namanya, bawa kurban dalam
antara bangsa puji namanya. Bumi muliakanlah Tuhan, lagu yang baru nyanyi baginya. Agunglah Tuhan, berkati namanya. Bumi langit dipegang tangannya. Dia kuasa dan luhur namanya. Dewata kafir khayal belaka. Bumi muliakanlah Tuhan, lagu yang baru nyanyi baginya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan di awal bulan yang baru, bulan September ini, yang juga sekaligus menjadi bulan Kitab Suci Nasional. Kita diajak mengawali bulan ini untuk sungguh dapat merenungkan sabda Allah dan semoga sungguh menjadi bagian dari seluruh perjalanan hidup iman kita, sehingga kita semakin mengenal Allah secara lebih baik, dan dengannya kita dapat bersatu dan mengalami segala sukacita yang juga dialami oleh Allah sendiri. Lewat Ekaristi Kudus ini kita bawa dalam doa kita, memohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Kong Frans yang sedang dalam pengobatan. Semoga segera sembuh untuk dapat pulang berkumpul bersama seluruh keluarga. Dan juga kita berdoa untuk keselamatan Mama tercinta Jiang Xiu Hao yang hari ini genap 1 tahun dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara kita ini sungguh dapat mengalami sukacita dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Juga kita bawa dalam doa kita untuk rahmat keselamatan bagi Ibu Martina Sape dan juga Bapak Antonius Kampanye Parung. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur bahwa pada kesempatan yang indah ini, Kau perkenankan kami memasuki bulan yang baru ini, dan dalam gereja, khususnya dalam gereja Indonesia, kami mengkhususkannya untuk sungguh dapat merenungkan sabda-Mu. Semoga dengannya kami semakin mengenal Engkau secara lebih baik, dan dengannya pula kami mau mengabdi Engkau dengan setulus hati. Dan moga-moga dengan demikian kami sungguh dapat mengalami sukacita dalam kehidupan kami, dalam beriman dengan setia kepada-Mu.
Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami segala harapan dan permohonan kami untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, khususnya bagi Bapak Kong Frans yang merindukan kekuatan dan kesembuhan sebagai berkat daripada-Mu. Semoga dengannya ia mengalami kesembuhan, kekuatan baru untuk melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya. Dan juga kami bawa dalam doa kami memohon rahmat keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Mama tercinta Chang Siu Hao dan Ibu Martina Sape serta Bapak Antonius Kampanye Parung. Semoga apa yang telah mereka perjuangkan selama hidup di dunia ini dalam hidup iman kepada-Mu, sungguh Engkau ganjar dengan kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti. Tetapi, baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semuanya itu sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Referen, Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Referen, Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya
dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Referen, Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Referen, Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang kerajaan surga, pada hari ini menunjuk pada 10 gadis yang dibagi 2, 5 bijaksana, 5 bodoh. Dan sangat jelas pembedaan yang ditampilkan oleh Yesus di sana, bahwa yang bodoh itu
hanya mempersiapkan pelita yang bernyala sembari menunggu pengantin datang, dan yang bijaksana di sana dikatakan selain pelita juga mereka membawa minyak dalam buli-buli. Letak kebijaksanaan dari 5 gadis bijaksana yang dikisahkan dalam Injil ini adalah bahwa mereka tidak hanya memikirkan keikutsertaan mereka untuk mau ambil bagian dalam pesta itu, tetapi mereka juga memikirkan yang bijaksana ini segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi dalam menantikan dan mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan nikah itu. Kalau kita coba membawa dalam realita kehidupan kita, khususnya dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut atau untuk masuk dalam kehidupan kekal, maka tentu saja mengajak kita untuk sungguh dapat dengan bijaksana menjalani seluruh hidup iman kita. Bahwa kita dalam beriman bukan hanya mempersiapkan diri ikut dalam ibadah-ibadah, perayaan-perayaan secara fisik hadir, tetapi lebih dari itu bahwa kita mesti mempersiapkan batin kita secara lebih baik. Kalau dalam aturan gereja pada masa Trente itu selalu dikatakan bahwa khususnya ketika orang mau ikut perayaan Ekaristi, 3 jam sebelum Ekaristi dimulai tidak boleh makan ataupun minum. Apa maksudnya? Adalah supaya orang lebih fokus mempersiapkan diri untuk berjumpa dan bersatu dengan Tuhan Allah lewat Ekaristi, lewat perayaan itu. Tetapi kalau kita bandingkan sekarang, kebanyakan orang Katolik yang mau merayakan Ekaristi Kudus dengan segala kesibukan duniawi, hampir, ya tidak semua sih, tapi hampir, bahwa orang ingin mengikuti perayaan itu betul-betul ketika mulai perayaan itu baru juga mau mempersiapkan diri. Contoh, kita kalau datang ke gereja, mungkin kita datang lebih awal, 10 menit, 5 menit sebelum perayaan itu dirayakan. Tetapi apa yang kita buat? Kadang-kadang kita masih lebih sibuk berkisah, bercerita, berbicara kepada teman kita di kiri, di kanan, dan lain sebagainya. Kita tidak berusaha untuk mengatur diri kita, mengatur batin kita agar kita siap untuk menghadap Tuhan dalam perayaan itu. Ya bukan hanya umat. Saya secara pribadi melihat juga rekan-rekan pastor banyak juga yang sebelum perayaan lihat masih 5 menit, masih bisa 1 batang. Banyak juga begitu. Menurut saya kalau kita sandingkan dengan Injil yang kita dengarkan hari ini,
tindakan-tindakan demikian adalah tidak bijaksana. Karena kita tidak sungguh mengarahkan secara penuh seluruh jiwa raga kita untuk mau menyambut Tuhan dalam diri kita. Kita sibuk dengan diri kita, dan perayaan hanyalah menjadi suatu formalitas agar kita disebut sebagai orang Katolik, orang Kristiani. Maka moga-moga sabda Allah yang kita dengarkan pada kesempatan ini sungguh menjadi peneguhan bagi kita untuk terus-menerus membangun hidup kita secara bijaksana, agar kita dapat sungguh bersatu pula dengan Tuhan dalam pesta kemuliaannya. Kita dapat menikmati kemuliaannya untuk juga dapat menikmati sukacita yang penuh, sebagaimana Yesus mengatakan ketika kita sungguh bersatu dengan Dia di dalam kasih-Nya, mendengar dan melaksanakan firman-Nya, maka sukacita kita akan menjadi penuh. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita juga sampaikan dalam doa-doa permohonan kita segala harapan dan doa-doa kita. Permohonan kerinduan kita agar Tuhan senantiasa ada bersama kita dan mau membukakan pintu bagi kita untuk ikut ambil bagian di dalam kemuliaan-Nya. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur berterima kasih kepadamu bahwa dengan penuh kasih Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya sungguh dapat kami jalani dan moga-moga berkenan di hadapan-Mu. Dengannya kami juga mohon semoga Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami selanjutnya, sehingga kami sungguh mampu dengan bijaksana membangun kehidupan iman kami, dan dengannya pula kami dapat mengalami sukacita karena Engkau memperkenankan kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon bagi saudara-saudari kami, keluarga, orang-orang yang kami kasihi, yang membutuhkan pertolongan dan belas kasih-Mu, untuk Engkau kuatkan, untuk Engkau berkati agar memperoleh dan mendapatkan kembali kekuatan. Engkau pulihkan dari segala sakit yang dideritanya. Kami bawa dalam doa kami untuk Bapak Kong Frans yang sedang dalam pengobatan. Semoga karena belas kasih dan urapan tangan kasih-Mu, ia boleh mengalami kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat kembali berkumpul bersama dengan seluruh keluarga dan juga melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadanya dalam seluruh kehidupannya. Berkati para medis, obat-obatan, dan seluruh sarana yang digunakannya dalam seluruh proses penyembuhan ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Mama tercinta Chang Siu Hao yang hari ini genap 1 tahun dipanggil menghadap hadirat Tuhan, Bapak Antonius Kampanye Parung, dan Ibu Martina Sape. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau membukakan pintu surga bagi mereka dan melayak pantaskan mereka boleh menikmati kemuliaan
Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau pula juga berkenan mendampingi, memberkati mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon bagi kita semua yang hadir dalam perjamuan kudus ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dan dengannya pula kami dikuatkan dan juga dimampukan untuk terus memohon kepadamu. Semoga Engkau tetap menyertai menuntun seluruh perjalanan hidup kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan serta pelayanan-pelayanan kami. Agar kami sungguh dapat dengan bijaksana menjalani dan melaksanakannya. Dan dengannya pula moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah kiranya ya Bapa, segala harapan dan doa serta syukur kami yang kami aturkan kepadamu. Kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkannya, karena kami haturkan kepadamu melalui Putramu, Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 234. 234. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya ungkapan belas kasih, ungkapan syukur, ungkapan permohonan kami yang kami aturkan dalam bentuk rupa roti anggur yang kami persembahkan dan kami satukan dengan tubuh Kristus Putramu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi mereka yang kami intensikan pada perayaan kudus ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang yang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan Yesus kita semua mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni Mada Bakti 288. Tak bisa. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan di Kau Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bila aku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Allah yang hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang serta malam silih berganti, ratapan jiwa tak kunjung henti. Karena ku dengar cercaan musuhku, di manakah Tuhan pelindungmu? Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Setiap saat ku kenang kembali, kala ku masuk bait yang suci, di mana ramai dendam dan nafiri, sorak dan sorai sepanjang hari. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Berkat kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami lewat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Semoga semakin meneguhkan kami untuk secara bijaksana mempersiapkan diri kami untuk sungguh dapat bersatu dengan Dikau dalam seluruh perjuangan hidup iman kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk melanjutkannya dengan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Mada Bakti 283. Mada Bakti 283.
Aku bersembah sujud padamu Tuhan, dalam warna roti kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati, akan ku imankan dan ku renungkan seluruh panca indera tiada benar, namun ku percaya yang telah ku dengar. Tiadalah kata yang lebih nyata dari sabda Tuhan Allah Putera. Yesus, kau yang menyamar, kau ku pandangi. Ku mohon kabulkan yang ku rindukan. Ingin ku memandang akan wajah-Mu dalam kemuliaan surga abadi. Amin. Mari menimba air kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Kita doakan halaman 10, doa kepada hati kudus Yesus. Kita doakan bersama. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah Kau sabdakan. Air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membuat untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu, agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru, bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyenggani Dikau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan Dikau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta Putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah
dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu sebagai anak-anak keluarga yang sama jua. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami, sehingga Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus ditimpa penghinaan, hati Yesus hancurkanlah kejahatan kami, hati Yesus taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Pantum Ergo halaman 15.
Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedens ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur 205. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus.
Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mada Bakti 499. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur dan pujian nyanyikanlah baginya. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua.